Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja di sini kami akan membahas tentang materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang berkaitan dengan pembelajaran PAI berbasis multimedia presentasi. Nah, sebelum kita lanjut di pembahasan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang konsep multimedia. Nah, berbicara dengan kata multimedia, sebenarnya itu tidak asing bagi kita. Betul begitu bukan? Ya, jadi kata multimedia itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Jadi, menurut Vaughan, multimedia itu merupakan kombinasi dari teks, gambar, audio, video, dan juga grafik yang dijadikan satu untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan alat bantu yaitu komputer. Kemudian, menurut bahasa, multimedia berasal dari dua kata, yakni multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti alat. Jadi multimedia merupakan berbagai alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, seperti itu. Kemudian jika dilihat dari segi istilah, multimedia berarti penggunaan alat atau media yang merupakan kombinasi dari berbagai elemen informasi seperti teks, gambar, audio, video, bahkan grafik yang disusun menjadi satu kesatuan dirangkai untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, dan itu bisa menggunakan komputer ataupun juga bisa dipresentasikan melalui alat digital lainnya, seperti itu. Nah, jadi bahwa multimedia merupakan kombinasi dari berbagai alat, berbagai elemen informasi seperti audio, video, gambar, grafik, bahkan animasi, itu untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, seperti itu. Nah, macam-macam multimedia di sini ada dua. Yang pertama adalah multimedia linear dan juga multimedia interaktif. Multimedia linear ini merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. Contohnya seperti televisi, kemudian film, dan juga lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol. Jadi pengguna itu bisa memilih pilihan mana yang diinginkan. Contohnya saja pembelajaran interaktif dan game. Ketika kita game, itu pastinya kita akan memilih mana yang akan kita mainkan. Kita memilih bagaimana model permainan atau game yang akan kita mainkan, seperti itu ya. Dilanjutkan, kemudian ada karakteristik multimedia. Nah, karakteristik multimedia itu yang pertama adalah pastinya terdiri dari berbagai macam elemen informasi, tidak hanya satu media saja. Kemudian yang kedua bisa digunakan saat online maupun offline. Yang ketiga bisa digunakan secara individu ataupun kelompok. Dan juga yang ketiga adalah lebih interaktif dan juga lebih mandiri, seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri multimedia seperti penjelasan sebelumnya, bahwa ciri-ciri dari multimedia itu yang pertama adalah teks, gambar, kemudian video, audio, dan juga grafik, seperti itu. Jadi ciri-ciri multimedia itu ada 5 komponen tadi. Nah, untuk fungsinya multimedia itu yang pertama bisa memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain atau peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat mengatur laju kecepatan belajar. Yang ketiga, dapat mengendalikan proses belajar siswa. Dan juga yang keempat, yaitu mempermudah dalam pembelajaran. Jadi karena adanya multimedia yang bisa digunakan dan digunakan offline maupun online dan juga individu atau kelompok, jadi itu lebih mempermudah dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya kita
berbicara tentang presentasi, tidak jauh dengan multimedia. Jadi di sini berkaitan dengan program aplikasi presentasi. Jadi program aplikasi presentasi di sini digunakan untuk membantu mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk presentasi. Nah, adapun program aplikasinya di sini kami sampaikan ada 4. Yang pertama yaitu Corel Presentation, yang kedua ada OO Impress, yang ketiga ada K-Presenter, dan yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint. Jadi itu bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi melalui presentasi. Seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu tentang PowerPoint sebagai media presentasi dan hakikat pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Yang pertama yaitu tentang PowerPoint sebagai media presentasi. Tentunya teman-teman di sini tidak asing dengan PowerPoint, yang mana kita dari dulu juga sudah belajar tentang PowerPoint. Maksudnya PowerPoint di sini itu salah satu bentuk media pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk menampilkan program multimedia yang dibuat secara menarik berupa slide-slide dari materi yang ingin disampaikan, seperti itu. Kemudian PowerPoint di sini itu dapat digunakan melalui 3 tipe. Yang pertama itu personal presentation. Yang kedua tentang standalone. Yang ketiga yaitu tentang web. Yang pertama yaitu tentang personal presentation. Di sini itu maksudnya PowerPoint itu digunakan sebagai presentasi, media presentasi, baik itu di dalam kelas, misalkan contohnya itu seperti dalam kuliah atau seminar atau bisa workshop, seperti itu. Kemudian yang di standalone ini itu tuh PowerPoint itu untuk pembelajaran secara individu yang bersifat interaktif. Kemudian yang web based ini, di sini itu PowerPoint diformat menjadi web sehingga programnya itu bisa memunculkan menampilkan kayak di internet, seperti itu. Jadi dengan adanya PowerPoint di sini itu lebih mempermudah dalam pembelajaran, khususnya ketika kita itu ingin menyampaikan sebuah materi itu kan bisa dibuat slide yang lebih menarik sehingga apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik itu lebih bisa diterima, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hakikat pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi membawa perubahan yang sangat besar. Yang sebelumnya itu masih menggunakan bahan ajar seperti modul, buku, jurnal, makalah, itu sekarang itu sudah, karena sudah perkembangan zamannya, sekarang itu sudah menggunakan komputer. Nah, komputer di sini itu bukan hanya ilmu yang harus dipelajari oleh siswanya, tetapi komputer di sini itu memiliki peran untuk bisa menyampaikan atau bisa mempelajari pelajaran apa yang ingin dipelajari oleh siswa, sehingga apa yang ingin diketahui oleh siswa itu bisa secara mudah dicari dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang poin E dan F akan disampaikan oleh teman saya, Febrianto. Sekian. Oke teman-teman semuanya, buat yang lagi stay di rumah, tetap semangat dan juga jangan lupa tersenyum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan pembelajaran multimedia. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, teman-teman semuanya harus ingat, satu, yakni adalah kita harus tentukan anak permasalahannya terlebih dahulu, dan yang kemudian tentukan permasalahan ataupun juga disebut dengan tentukan kebutuhannya. Dan yang kedua adalah yang harus kita lakukan yakni, ayo apa teman-teman, belum tahu ya?
Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita rumuskan kompetensinya. Setelah itu yang ketiga kita identifikasi masalahnya. Setelah prosedur 1, 2, dan 3 kita lalui, yang terakhir yang harus kita lakukan yakni kita tentukan model pembelajarannya. Oke, itu tadi prosedur-prosedur yang harus kita lakukan biar pembelajaran multimedianya keren kayak aku. Hai. Oke teman-teman semuanya, pembelajaran berbasis multimedia ada pembelajaran yang sangat baik. Namun sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman semuanya. Pembelajaran berbasis multimedia yang baik itu pasti juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dan pastinya kelebihan dan kekurangan itu adalah hal yang wajar. Oke, untuk kelebihan pembelajaran berbasis multimedia ini teman-teman, yang pertama adalah relatif murah. Relatif murah teman-teman, harga gocek ini ya. Yang kedua adalah pembelajaran ini bisa menumbuhkan kreatif, inovatif, dan juga interaktif antar peserta didik. Wow, keren kan? Dan yang ketiga nih, bisa menghubungkan antara gambar dan juga suara ataupun audio. Wow, jangan-jangan hubungan aku sama kamu bisa dihubungkan sama nih sama pembelajaran multimedia. Dan yang terakhir, bisa menumbuhkan motivasi semangat belajar para peserta didik. Siapa sih yang nggak mau anak didiknya atau peserta didiknya itu semangat dalam belajar? Semuanya pasti ingin kan? Wah, gunakan aja nih pembelajaran berbasis multimedia. Namun teman-teman juga harus ingat, di balik glamornya kelebihan pembelajaran berbasis multimedia ini banyak sekali ataupun ada nih kekurangannya. Yang pertama, dalam mengoperasikan komputer diperlukan pengetahuan khusus. Wow, pusing ya kalau kita nggak tahu pengetahuan khusus tentang komputer, pusing teman-teman. Dan yang kedua adalah desain yang buruk. Desain yang buruk juga membingungkan loh teman-teman. Kayak kamu yang bikin bingung aku gitu. Jadi desainnya itu juga harus keren biar tidak membingungkan. Dan yang ketiga nih teman-teman adalah komputer itu biasanya akan lebih efektif jika hanya digunakan dalam sebuah kelompok kecil saja. Oke teman-teman, itu tadi tentang prosedur dan juga kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis Selanjutnya poin yang G adalah pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia. Media pembelajaran berbasis multimedia presentasi merupakan media pembelajaran yang dikembangkan terutama untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat teoritis dan abstrak dalam pembelajaran klasikal baik kelompok kecil atau besar. Pengembangannya adalah proses penelitian pengembangan materi pembelajaran secara klasikal ke arah media pembelajaran berbasis media presentasi. Dan dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam tentunya membutuhkan alat bantu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Agar apa? Agar mudah diterima oleh murid. Tujuannya pun juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Menurut beberapa pendapat, bahwa proses pemahaman materi melalui penggunaan media belajar dan meningkatkan peserta itu melibatkan peserta didik dengan mengkombinasi berbagai unsur kombinasi seperti slide gambar, slide multi-image, video interaktif, perangkat multimedia, dan pusat belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia adalah perkembangan teknologi yang mempunyai peranan yang sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan oleh para pendidik. Dengan ini tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan oleh. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa tersenyum dan tetap semangat walau stay di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa cuci tangan ya setelah ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories.